Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ajari cara untuk melepas magnet Vespa ya. Jadi akan kita gunakan dengan alat yang sederhana juga ini ya, yang penting hindari ketika menahan tuh tempat-tempat yang mudah patah seperti ini. Ini contoh nahan-nahan yang di tempat yang rapuh ya. Kita kalau nahan di sini ya, seperti itu. Kita akan lepas magnet Vespa ya. Ketika nggak ada leker, nanti bisa dengan cara yang sederhana seperti ini, dengan alat-alat yang ada dimaksimalkan. Ini kita pukul area ini, tengah as. Jadi ini ditekan. Bisa pakai kaki atau kalau ada teman, minta bantuan teman. Sini kita pukul bagian tengah. Ya, itu terlepas. Ya, ini nggak sampai merusak karena dilakukan dengan cepat. Ini terlepas. Ini. Ya. Jadi ini rusak karena pas nyongkel ini nahannya di area yang rapuh, jangan di sini, tapi di area-area ini, sirip-siripnya ini yang kuat, lebih kuat. Ini magnet Vespa ya. Baik, berikutnya kita lepas magnetnya, spoolnya ya. Kita lepas spoolnya. Baik, berikutnya sebelum dilepas spool nih, perhatikan untuk tanda standar Vespa ini kecenderungannya adalah nanti ini speleng bautnya ini posisinya di tengah nih. Jadi kalau ini seandainya kocak-kocak gini, ini pas posisi bautnya di tengah renggangnya ini, dan ini tandanya di pas ini. Nah, ini standar bawaan pabrikan seperti ini kalau saya lihat di berbagai referensi. Gitu ya. Nanti ketika masang kondisi seperti ini dulu nggak apa-apa ya. Itu memang bawaan awal ya Vespa seperti itu. Sekarang kita lepas spoolnya. Perhatikan di sini untuk spoolnya ada 3 ya, 1, 2, 3, 4. Ini adalah spool lampunya, yang ini spool pengapiannya ya. Ada yang pengapian sistem CDI atau yang masih platina ya. Cara kerja sistem pengapian kurang lebihnya sama. Yang jelas kita fokus ke overhaul dulu. Baik, berikutnya kita lepas silinder head ya, atau kepala silinder. Ya. Kemudian kita lepas
blok silindernya. Seperti itu. Kita lepas karbonnya dulu. Kita lepas filternya. Ini setelan stasionernya ya. Sebenarnya nggak dilepas nggak apa-apa tadi. Ya, ini karburatornya dilepas dengan kunci 11 ya. Ada 2 baut itu. Ya. Timurnya yang tadi kita lepas mur, bukan baut ya. Ini kita lepasi semua aja biar sekalian paham jeruan atau anatomi motor Vespa ya. Ya. Berikutnya kita lepas tromol. Lepas tromolnya. Ya itu. Ya. Pokoknya kita urai semua. Nanti lebih mengenal juga anatomi detail Vespa ya, seperti tadi yang kita katakan. Baik, berikutnya kita lepas blok koplingnya. Ya, kinerja kopling masih normal ya. Ya. Ya.
Baik, berikutnya kita balik, kita belah mesinnya. Ya, dipukul-pukul ringan ya, jangan kenceng ya. Ya, itu jeroan Vespa ya. Jadi untuk Vespa ini sistem katupnya sistem rotari ya. Perhatikan ini gigi rasio Vespa ya. Jadi untuk gigi rasionya Vespa itu ini ada 4 speed, ada 4 kecepatan ya. Dia bisa masuk gigi ketika nanti dioper ya. Pengopernya seperti yang kita lepas tadi ya. Pengopernya berfungsi untuk narik ini. Baik, sekarang kita fokus di sini. Ini adalah box gear rasio ya untuk Vespa ya. Ini motor Vespa ini ada 4 kecepatan ya. Giginya ada 4, ini gigi 1, 2, 3, 4 ya. Kalau belum dimasukkan gigi nanti dia netral seperti ini. Semua free. Seperti itu, semua free. Gigi 1 ini mekanisme yang ditarik oleh tuas persneling nanti yang di sebelah kiri tangan Vespa itu sambil dikopling ya. Ini netral semua, ini posisi netral. Posisi 1 ini maju, ini sambil diputar nih ya, ini maju. Nah, ini semua muter kecuali gigi 1 ini. Nah, sehingga ini posisinya oper gigi 1 kalau seperti ini nggak bisa dioper. Perhatikan tuh, ini semua free. Yang nyatu ini sama asnya adalah gigi 1, berarti ini posisi gigi 1. Kemudian posisi 2 netral dulu semua bebas. Akan kita kunci ini, posisikan gigi 2, ini ketarik lagi tapi sambil diputar ya. Ya, ini berhenti. Yang lain bebas, yang anteng ini nyatu dengan asnya, berarti posisi gigi 2. Posisi gigi 3, ini gigi 3, ini kita sambil putar, tarik gini. Nah, ini yang ngancing hanya gigi 3, lainnya bebas. 4, 2, 1 bebas. 3 ini yang menyatu sama asnya.
Begitulah gigi 4. Terus tarik mentok. Nah, mentok seperti itu gigi 4. Ya, ini bebas semua. Ya, karena ini ada 4 speed. Jadi yang dimainkan adalah as yang sekundernya. Ya. As yang sekundernya dibuat gigi tetap ketika ini maju sama mundur. Gigi tetap maksudnya gimana? Gigi yang langsung nyambung sama asnya ini. Yang lain free. Ya, adapun yang ini semua gigi tetap semua. Yang sebelah sini semua gigi tetap semua. Nah, yang ini adalah gigi bebas ketika tidak dimasuki oleh tuas ini. Ya, jadi ketika dimasuki, gigi sama asnya akan menyatu. Nah, ini bisa maju mundur nanti kinerjanya. Seperti itu. Inilah yang dimainkan oleh tuas. Jadi ini nggak buyar ya kalau nggak dilepas. Jadi relatif aman. Kecuali operannya sudah mulai ngaco, nanti ada bagian-bagian dalam sana yang diganti, yang sudah aus. Tapi ini karena masih bagus, nggak perlu diganti. Ya, intinya untuk kinerja rasio Vespa sangat sederhana sekali. Ya, ini gambaran tentang kinerja gigi rasio Vespa. Kerusakan yang sangat mengganggu kinerja sepeda motor 2 tak Vespa ini adalah ini kekocakannya udah parah ini. Ini stang seker. Kalau stang sekernya kena, biasanya laker as kruk as kanan kiri juga kena. Begitu pula seal kruk asnya kanan kiri juga kena. Jadi ini harus diganti. Baik laker, stang seker, seal kruk as sekalian. Untuk mendapatkan apa? Kompresi yang bagus pada sistem 2 tak mekanisme klep rotari ini. Ya, ini nggak akan kita ganti karena ini kita hanya overhaul dan mengetahui kerusakan-kerusakannya. Adapun saran-saran perbaikan sekalian kita sertakan seperti tadi yang kita sudah lakukan. Baik, sekarang akan saya lepas sekernya. Saya akan lepas seker untuk lebih fokus kepada kinerja katup. Ini tanda panah, kecil sekali tanda panah. Tanda panah nanti seker ke bawah ya arahnya ya. Ini motor 2 tak. Ini maaf, ring sekernya sudah hilang, tapi yang jelas nanti kita bisa melakukan penggambaran ya untuk overhaul motor Vespa ini. Kurang lebihnya seperti ini. Terus sekarang kita fokus kepada kinerja katup rotari ya. Perhatikan kalau kita lihat dari kinerjanya ya, katup ini adalah menggunakan tipe rotari ya. Rotari yang digunakan untuk sistem buka tutupnya adalah pemberat atau kruk asnya ini atau bandulnya ini. Ini bandulnya nanti diatur sedemikian rupa sehingga bisa untuk penghisapan dan untuk kompresi di dalam ruang kruk as ini. Ya. Bagaimana bisa terjadi penghisapan kemudian kompresi di ruang kruk as? Ya. Atau langkah penghisapan dan kompresi di ruang kruk as ya. Itu terjadi karena ada beberapa faktor pendukung ya. Di antara adalah kerapatan sambungan antar blok. Sambungan antar blok itu harus rapat, bener-bener rapat. Ya, kemudian kerapatan seker dan ring seker. Nah, ini seker dan ring sekernya, maaf ya, ring sekernya hilang. Seker dan ring seker ini kalau rapat dan kondisi bagus, nanti kompresi primernya akan bagus. Kompresi yang terjadi di ruang kruk as adalah kompresi primer. Ya, kalau kompresi sekunder kan kompresi yang di sini, yang bahan bakar yang mau dibakar itu namanya kompresi sekunder. Ya. Sambungan antar blok, kemudian tadi kerapatan seker dan ring seker. Yang berikutnya adalah ini, perhatikan. Di sini ada komponen penting yang disebut dengan seal kruk as. Ini di sini ada seal. Ya, ini seal.
seal kruk as kanan dan kiri. Ini kalau seal kruk asnya sudah mulai keras, nggak rapet juga. Nanti kompresi primer atau menghisap di ruangan primer, penghisapan atau kompresi primer di sepeda motor 2 tak. Ya ini nggak cuma Vespa tapi sepeda motor 2 tak secara umum, nggak akan bekerja dengan baik. Apalagi ini sampai rembes. Gitu ya, namanya seal kruk as. Kemudian berikutnya seal kruk as meliputi kanan dan kiri ya. Berikutnya adalah ini kerapatan katup rotari ini. Jadi kalau kita lihat ya mekanismenya secara gambaran sederhananya seperti ini. Kita fokus di lubang ini. Fokus di lubang itu. Sekarang kita perhatikan. Ya. Ini pas close, pas nutup gini berarti terjadi kompresi di ruangan kruk as ini. Di ruang kruk as ini berarti terjadi kompresi. Ya. Kemudian ketika tertutup ini masih kompresi. Ya. Berikutnya ketika ya, mulai ketemu yang bolongnya lagi nih. Mulai yang ketemu yang bolongnya lagi. Nah, itu bolong itu. Itu berarti terjadi proses penghisapan di ruang kruk as. Dihisap, kompresikan lagi. Ya, dihisap, kompresikan lagi, nutup close. Seperti itu. Ya. Jadi sistemnya sistem rotari tapi memanfaatkan kruk as atau bandulnya. Ya ini. Kasar bandulnya dibuat sebagai katup untuk proses penghisapan dan kompresi di ruang kruk as. Ya. Kemudian ini juga harus berpengaruh ya. Berarti pas close ini benar-benar harus rapat. Kalau seandainya ada kebocoran nih nanti masuk batas toleransi. Kalau nggak salah 0,1 atau berapa saya lupa ya, maaf. Tapi nanti ini bisa dicek. Ada yang dicek secara sederhana. Sini kasih bensin. Nah, kalau dikasih bensin kok ternyata cepat habis bensinnya, berarti ini udah mulai kurang begitu rapat. Apanya? Katupnya ini kan dijadikan putaran ini jadikan mekanisme katup 2 tak di motor Vespa ini, atau katup rotari mekanisme pakai itu ya. Seperti itu kurang lebihnya gambarnya. Nanti kalau ini sudah mulai rusak harus ada repairnya nanti gimana dikondisikan, entah dilas entah dibubut lagi biar ini namanya istilahnya ngerotari ya, biar ini sesuai idealnya lagi katupnya ya. Jadi yang berpengaruh terhadap kompresi primer atau kompresi yang di ruang kruk as ini dan yang akan mempengaruhi seluruh kinerja motor 2 tak baik di Vespa ataupun yang lainnya adalah kerapatan antar blok, kemudian kerapatan nih katup ini kalau sistem rotari ya berarti rotarinya, kemudian seal kruk as ya, kemudian kerapatan seker dan ring seker. Jika itu syaratnya terpenuhi maka itu artinya mesin 2 tak ini masih fit, masih bagus, powernya masih bagus karena mekanisme katup dan ruangan kompresinya masih ideal, tinggal faktor pendukung yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, sekarang kita perhatikan dalam kondisi masih seperti itu tertutup, kita cek ini cepat habis nggak bensinnya. Ini untuk ngecek. Nah, yang seperti itu sudah parah ya, karena bensinnya cepat habis. Berarti harus dilakukan repair ya, repair agar rotarinya lebih rapat. Seperti istilahnya ngerotari, biar bensinnya nggak cepat habis. Artinya benar-benar rapat ini, walaupun ada toleransi paling sedikit ya, toleransi kelonggaran itu. Kalau yang seperti ini bisa diatasi dengan diperbaiki sistem kerapatan rotarinya, atau yang kedua adalah dilakukan yaitu di sini dikasih escape reed valve ya, artinya dia tetap bisa memanfaatkan saat menutup dan membukanya dibantu oleh escape itu ya. Tapi nanti untuk mendapatkan kompresinya tetap
dibutuhkan kerapatan dari 4 unsur ya, karena yang satu sudah kurang rotarinya, berarti dari seker dan ring seker, kerapatan seker dan ring seker, kemudian kerapatan sambungan antar blok, dan kerapatan dari silkruk as kanan dan kiri. Seperti itu ya. Untuk dilakukan perbaikan sistem rotarinya ya, ataupun dengan diganti skep ketika sistem rotarinya tidak bekerja dengan baik, itu silahkan nanti cari di berbagai referensi, nggak ada masalah. Yang jelas kita fokus di overhaul ini ya, biar tahu kondisi Vespa ya saat di overhaul ya. Termasuk perlu kita cek juga adalah apa yang berpengaruh terhadap kerapatan silkruk as adalah nanti ini. Nah, ini sudah mulai kocak, sehingga dia akan mengganggu kerapatan silkruk as tuh ya, yang harusnya bisa rapat jadi kadang nggak rapat karena ini terjadi kekocakan. Kekocakan ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kerapatan silkruk as, begitu pula kerapatan rotary valve ini ya, sistem katup rotary valve. Ini kalau kayak gini rapat ya, pecah sedikit habis. Ini efek contoh efek kekocakan terhadap kerapatan sistem mekanisme katup ya pada motor 2 tak ya, atau Vespa terkhusus yang kita pelajari ini. Sekarang kita lanjutkan untuk merakit rasio Vespa lagi ya, karena ini kita fokus di overhaul, fokus saja di pekerjaan overhaul ini. Hati-hati ya pas muter-muter gini, jangan sampai tangan kita kecepet sini. Ya, ini sambil diputer-puter. Ini dipukul ringan aja, nggak dipukul keras gini. Ini cuman nanti akan ngepaskan aja, biar gigi sama gigi bertemu dulu. Ini sampai mepet, benar-benar mepet nih. Nah, ringan ini. Ya, ini kinerjanya masih normal semua. Satu, 2, 3, 4 pol mentok ini 4 ya, masih bekerja dengan baik ya. Baik, berikutnya tinggal kita tutup lagi nih, pasang ini gear kickstarter ya, tinggal kita pasang, kita tutup. Ayo perhatikan agar ini gearnya bisa mapan. Ini juga sambil dikik bisa, sambil dikik gini ya, sambil ditekan nanti akan mapan. Nah, tinggal dibaut. Kalau sudah tinggal dibaut. Ini sudah rapat, sudah mapan. Jadi perhatikan deh ya, tinggal kita baut. Ini kuncinya sampai di sebelah ya.